Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bara di channel saya Strokers Stories. Video ini untuk melanjuti dua video sebelumnya gitu ya. Yang pertama itu tentang kekakuan atau spastisitas bisa saja menimbulkan beberapa kondisi klinis apa saja ya. Bagi yang belum nonton bisa nonton videonya, nih ada linknya di atas di sisi sebelah kanan ya, atau bisa cari langsung di kumpulan video Bara yang gambarnya seperti ini. Lalu juga ada dilanjutkan dengan carpal tunnel syndrome pada penderita stroke gitu. Jadi apa saja yang harus dihindari jika ingin jari bisa membuka atau menutup gitu ya. Jadi kalau misalnya, kenapa sih jari saya kok susah untuk membuka dan menutup? Bisa saja kondisi klinis ini terjadi pada penderita stroke gitu. Makanya bisa langsung dilihat juga di videonya. Nah, linknya ini juga ada di atas ya, bisa dilihat ini linknya. Dan kalau misalnya bisa mau mencari di kumpulan video Bara, ada ini ya di gambarnya di sebelah sini. Nah kita lanjut di video ini. Kemarin kita telah membahas apa saja yang harus dihindari ya kan, agar saraf daripada di carpal tunnel syndrome, di carpal tunnel itu bisa sehat dan gitu ya. Nah sekarang di video ini Bara ingin mengangkat apa saja yang bisa dilakukan gitu ya. Setelah apa yang dihindari, kita langsung mengangkat apa yang harus dilakukan gitu, apa yang bisa dilakukan untuk supaya agar saraf-saraf lengan itu bisa sehat gitu, terutama pada carpal tunnel gitu ya. Nah kita bahas aja langsung, gak usah berlama-lama, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Bara di channel saya Strokers Stories, channel yang akan selalu mengisahkan tentang perjuangan para penderita stroke berlatih bersama terapeutik home care. Nah, membuat satu program latihan video untuk menangani carpal tunnel syndrome atau kondisi klinis di mana saraf meridian itu tidak sehat, itu sulit gitu untuk para penderita stroke gitu. Akan jauh berbeda. Jadi latihannya akan jauh berbeda dengan orang yang sehat jika dia mengalami carpal tunnel syndrome gitu, karena sebelah sisinya itu hemiparese, jadi kelumpuhan sementara gitu ya. Jadi kalau sebelah kelumpuhan sementara, jadi akan sulit melakukan latihan. So tipsnya untuk supaya bagaimana menangani carpal tunnel syndrome pada penderita stroke, yang paling bagus itu adalah koreksi posture ya. Jadi penderita stroke atau strokers itu sebaiknya disarankan untuk koreksi posturnya gitu, karena apalagi nih strokers, sahabat strokers di sana yang sudah lebih daripada 6 bulan ya, setahun, kemudian 2 tahun, 3 tahun, apalagi 4 tahun lebih ke atas ya, itu pasti mengalami perubahan postur yang sangat jauh gitu ya. Nah sehingga perbaikan postur ini sangat penting sekali untuk agar bisa saraf-saraf di tubuh itu lebih sehat lagi, lebih bisa memberikan impuls saraf yang baik sampai ke tujuan gerakannya kan gitu ya. Nah koreksi postur ini Bara bagi 3 ya, di sini dalam posisi pertama, posisi tidur, bagaimana koreksi postur lengan di saat tidur, kemudian bagaimana koreksi postur lengan di saat duduk, dan juga bagaimana koreksi postur di saat berjalan. Nah yang pertama itu adalah dalam posisi
tidur gitu ya. Nah, dalam posisi tidur sebaiknya, nah ini kan yang namanya spastisitas ya, pola spastis kan terlalu kebanyakan adalah pola fleksi gitu ya. Pola fleksi adalah pola yang menekuk gitu. Sikunya menekuk, ininya berputar gitu sehingga ininya tegang gitu ya, menjepit saraf meridian yang ada di sini, kemudian pergelangan tangannya ke bawah gitu ya, sininya tegang sekali, menjepit carpal tunnel, ya kan, jarinya juga mencengkram, menjepit carpal tunnel, belum lagi bahunya gitu, bahunya juga kadang kenceng kalau dipegang, sininya keras ya, sininya keras, ini menjepit saraf brachialis ya, kemudian saraf ulnar dan lain-lain. Ditambah lagi koreksi postur dari leher gitu, lehernya yang membungkuk kemudian terlalu ke depan gitu ya, apalagi dengan posisi spastis dia narik gitu posisinya, ini sangat menjepit di leher sini. So kita koreksi postur di saat tidur. Nah, bagaimana cara koreksi posturnya? Yuk kita lihat seperti ini. Nah, oke. Untuk postur, koreksi postur ya, koreksi postur tidur untuk penderita stroke itu bagaimana kita bisa membuat spastisitas itu bisa berkurang gitu ya. Nah, spastisitasnya itu kan adanya di sini ya, biasanya pectoralis gitu ya, otot dada, kemudian bicep, kemudian rotator, dia muter ke sana ya, rotator yang ada di sini, melintang di sini, kemudian di pergelangan tangan gitu, dan juga leher gitu ya. So yang pertama yang kita lakukan adalah leher. Leher ini jangan sampai dia begini ya, penderita stroke jangan sampai tidurnya ini menekan di sini ya. So buat dia seperti ini, so dagunya ini kalau bisa lebih ke sana gitu ya. Jadi so posisi tidurnya itu kepalanya itu harus menolak seperti ini ya. Ini kepalanya, posisi kepala seperti ini ya. Nah biasanya kan ini kan dia bahunya ini naik ya, bahunya ini naik, kita dorong pelan-pelan, dorong pelan-pelan, dorong pelan-pelan, dorong pelan-pelan untuk jatuh ke bawah ya. Jadi so ininya benar-benar relax gitu ya. Nah posisinya ini yang pertama gitu ya, yang pertama ya. Yang kedua, ini sikunya kan dia menekuk ya, di sininya tegang sekali di bicep. So biarkan dia lurus ya, kita dorong pelan-pelan, jangan dipaksa ya, jangan dipaksa, karena nanti kalau dipaksa itu akan menjepit lagi di sini. Ini kan nervus meridian itu ada di sini, sini kemudian sini gitu ya, tengah-tengah gitu ya. Jadi dia dicoba untuk pelan-pelan, pelan-pelan, luruskan pelan-pelan, atau tepuk sininya, tepuk sininya, tepuk sini sampai dia bisa lurus. Oke. Nah sudah lurus. Nah posisinya ini yang kedua, ini kan dia biasanya kalau sudah lurus ini kan begini ya. Nah ini harus dibuka agar tadi yang di sininya relax ya. Jadi so yang pertama tadi kepala ya, kepala kalau bisa dia posisinya dagunya itu agak begini gitu ya, kemudian bahunya turun ke bawah, lalu ininya lurus. Kalau dia bahu turun biasanya ini akan lebih rileks untuk lurus gitu. Kalau bahunya ke atas dia akan narik gitu. So turunkan bahu ya sehingga dia lurus ya kan, lalu putar gitu, putar. Nah biasanya dia masih mencengkeram begini ya, putar. Nah cengkeraman ini supaya dia bisa turun seperti ini, dia gunakan salah satunya, kalau bara di sini ada bola tenis ya. So kita coba cengkeram, kita maksudnya kita buka dulu sebentar. Membukanya jangan tadi ya seperti di video sebelumnya, jangan dipaksa gitu ya. Kita buka adalah kita turunkan ke bawah ya, sehingga jaringan itu nanti terbuka, baru kita taruh ini di sini ya. Lalu jempolnya dipisahkan daripada jempol dan telunjuk ini dipisahkan ya. Jempol dan telunjuknya dipisahkan, jangan gini, jangan disatukan, dipisahkan. Oke, lalu biarkan dia seperti ini, lalu lakukan dia putar ke sana. Nah supaya ini dada ini relax ya, ini kita buka ya, kita buka. Oke, so lebih jauh biar lebih ini ya, kepala ya, ini dagunya supaya seperti ini. Oke,
dagunya seperti ini, bahunya ke bawah, oke, kemudian sikunya diluruskan, lalu diputar, oke, lalu ininya sampai ke bawah, relax, lalu dibuka seperti ini. Oke, so tidur sebaiknya seperti ini. Kalau bisa diganjal, atau ininya diganjal gitu ya. So kalau bisa ininya agak empuk ya, dagu gitu ya, agak empuk, ininya agak empuk ya, jangan yang keras gitu, jadi biar lebih nyaman. Nah, posisi seperti ini akan menyehatkan nervous atau saraf yang ada di sini. Saraf ini akan lebih rileks gitu ya, lebih sehat, tidak terjepit dan lain-lain. Oke, nanti lama-lama dia akan terbuka sendiri ya. Kalau spastisitasnya berkurang, dia akan membuka sendiri. Oke, so kita lakukan hal ini. Ini adalah yang pertama untuk koreksi postur di saat tidur. Oke, yang kedua adalah koreksi postur di saat duduk. Ya, tetap ya. Ke Bara coba di sini karena di sini ada bola tenis, so I will do with bola tenis ya. Ini tangannya ini kalau bisa yang mencengkram tadi supaya cengkramannya itu agak lemah gitu ya, sehingga di sini sarafnya tidak terjepit lagi. So we do it by di sini boleh dengan botol aqua atau yang lainnya gitu. Tapi jangan sampai dia dipaksa. Ada tuh satu alat yang di sini yang lurus gitu sampai ini, jangan. Itu nanti akan menarik ke sini ya. Jadi lebih baik kita ngikutin polanya. Ya, caranya jangan dipaksa buka tapi dikebawahkan dulu. Oke, sampai jarinya ini bisa terbuka seperti ini, lalu taruh ininya genggam. Oke, ini seperti ini ya. Ini bola tenis ini kita akan bisa pakai. Nah, bagaimana saat duduk gitu? Saat duduk di sini, Bara sudah coba untuk siapkan beberapa banyak. Nah, contoh seperti ini ya duduk ya. Duduk, kalau bisa nih ada sandarannya. Ya, lalu ini dagunya ini ditarik ke sana. Oke, lalu kita taruh ini bantal. Di sini ada bantal. Oke. So, supaya ini yang pertama ini dia relax. Saraf yang ada di sini relax ya, tidak tegang gitu ya. Kita taruh di sini. Oke. Ini dada dibelakangkan dan ini diturunkan. Turun. Oke, turunkan. Turunkan. Ini juga bisa dilatih gitu. Sekalian latihan untuk turun, turun, turun bisa ya. Itu kita taruh di bantal di sini, lalu sikunya yang tadi menekuk gitu ya, itu diluruskan. Ingat ya, jangan dipaksa gitu ya. Dorong pelan-pelan, dorong pelan-pelan, dorong pelan-pelan, pelan-pelan ya. Lalu bisa juga melakukan latihan sambil duduk, putar ke sana ya. Intinya difiksasi itu dijaga gitu ya, tetap lurus, lalu putar ke sana ya, walaupun masih begini ya, putar ke sana perlahan, putar ke sana perlahan, putar ke sana perlahan. Bisa juga berlatih seperti ini ya, tapi yang kita ambil adalah koreksi posturnya gitu, biar saraf-sarafnya ini tidak tegang sekali gitu ya, spastisnya berkurang gitu, sehingga tidak menjepit saraf-saraf meridian yang ada di sini, sehingga carpal tunnelnya nanti akan ringan gitu, akan bahkan bisa pulih gitu ya. Kemudian tadi posisinya udah tadi ditaruh di sini, kemudian ini turun, kemudian siku lurus, ini diputar ke sana, lalu kalau bisa diturunkan, pergelangan tangannya turun ke bawah sambil nonton, mau di depan rumah sambil tegur say hi tetangga dan lain-lain ya, mau sambil berjemur. Ingat, kalau duduk selalu lakukan posisi seperti ini. Kalau misalnya ditaruh ke sebelah sana lebih bagus, lebih baik gitu ya, ininya, sehingga ininya akan jauh lebih ini ya. Tapi harus ininya, ketiaknya harus dibuka. Kita buat ketiaknya terbuka, ininya turun ya, dagunya di kebelakangan. Kadang penderita stroke begini gitu ya, ini menjepit saraf di sini ya. Oke, tarik ke belakang, tundukkan ini dagunya ke belakang. Oke, ininya turun,
So koreksi postur saat duduk adalah sebaiknya disarankan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah koreksi postur saat berdiri dan berjalan gitu ya. Nah, ini kan kebanyakan ya penderita stroke tadi ya, banyak sekali ya, ada beberapa komen, banyak mungkin ya komen-komen, "Bang, saya berjalan tangan saya masih menekuk, kemudian berdiri juga masih menekuk, ngangkat tangan aduh nggak bener," gitu ya. Ini dikoreksi posturnya gitu loh. Jadi saat berdiri dan berjalan, yang paling utama adalah jangan biarkan tangan itu menggantung. Gitu. Karena apa? Karena tulang punggung itu belum stabil gitu ya. Bahkan nanti harus ada supaya spastisitas berkurang juga harus diajarkan atau berlatih kontrol dari trang itu trang kontrol itu ya latihan tulang belakang gitu. Ya, sekalian latihan neck control, leher gitu ya, leher juga dilatih gitu ya, neck controlnya dilatih gitu. Nah, sebelum dilatih itu kita harus koreksi postur dulu gitu. Ya, nanti itu akan dibahas di latihan selanjutnya, di latihan-latihan neck control ataupun trunk control gitu. Nah, tapi saat ini kita harus membahas bagaimana supaya saraf-saraf lengan itu relax gitu ya. So, postur-postur, koreksi-koreksi postur itu penting sekali gitu. Terutama saat tidur, kemudian duduk ya, yang keseharian terlalu banyak, lalu berjalan gitu. Nah, berjalan bagaimana caranya? Adalah ini tangan ini kan seperti ini ya. Jadi kita ingin bagaimana supaya ini relax gitu. So, apa yang harus kita lakukan adalah kita tarik ini ke sana. Oke, lalu kita satukan jarinya. Satukan jari. Jangan biarkan dia tergantung. Gitu. Ya, satukan jari, ya kan? Dia lalu didorong ke arah lurus seperti ini. Ini saja sudah membuat rileks. Hal ini simple loh, simple. Ini simple banget. Ini simple banget. Tapi biasanya lupa dan jarang melakukan. Ini jadi buat seperti ini. So, bisa juga dibuat latihan gitu, hal seperti ini. Ya, ini bisa dibuat latihan. Nah, ya, dilatih pelan-pelan ya. Jangan dipaksa gitu ya, sininya sampai ini. Ikutin saja, ikuti. Nah, perlahan-perlahan. Ya, ini akan merelaksasi otot yang ada di sini. Gitu. Ya, so biarkan seperti ini. Posisikan ini lurus seperti ini. Kadang seperti ini kan? Ya, kalau ini kan gini. Ini luruskan. Oke. Luruskan. Oke, luruskan. Dorong ke sana. Dorong ininya ke atas. Oke. So, lakukan seperti ini. So, jadi nanti berdirinya nggak seperti ini lagi gitu. Biasanya kan berdiri kan ini di sini ya. Gitu. Ya berdiri dia biasanya ke sisi yang sehat gitu ya. Dia biasanya prioritasnya begini, berdirinya. Ya, so harus dirubah gitu. Berdirinya jangan begitu lagi. Berdirinya ini disatukan, ini diluruskan, lalu dorong tangannya ke depan, ya, dorong badannya ke depan, lalu tarik bokong. Ya. So ini penting sekali. Ini akan merelaksasi otot-otot lengan gitu. Berdiri seperti ini. Ya. Berdiri. Yes. Nanti kita bahas lagi ulang bagaimana cara duduk berdiri yang baik dan benar. Gitu ya. Kebetulan sekarang hanya untuk bagaimana supaya saraf-saraf lengan ini relax. So berdirinya seperti itu ya, seperti ini. Jadi jangan dibiarkan ini menggantung karena ini nanti akan naik. Itu menimbulkan spastis. So supaya tidak spastis dia disatukan. Oke, berjalan pun begitu, berjalan sama. Karena tas tuh kan ya angkat kepala. Ya, ada juga yang ininya naik gitu. So supaya ini tidak naik kita tarik. Ya, berjalan. Ya, berjalan. Jalannya dengan tangan lurus di depan atau ke depan lebih baik. Gitu ya, kalau enggak begini saja juga cukup. Ya, berjalan, berdiri, berjalan. Berdiri, berjalan. Gitu. So, ini hal yang simple ya, sahabat terapeutik home care ya, sahabat stroker ya. Ini hal yang simple loh. Hal yang simple banget, tapi dia bisa merelaksasikan otot-otot saraf yang ada di sini. Ya, so mudah-mudahan video ini bisa
mendapatkan manfaat gitu ya, memberikan manfaat kepada sahabat stroker di sana yang menjadi pengusatan bara ya, ingin membantu teman-teman stroker di sana gitu ya. Jadi 3 hal ini dilakukan ya. Koreksi postur di saat tidur, duduk, dan berdiri dan berjalan itu sangat penting sekali. Oke, untuk mengurangi spastisitas gitu. Nanti akan dilakukan lagi latihan-latihan yang lain ya, latihan kontrol, latihan terang kontrol, bla bla bla. Sekarang kita bicarakan tentang koreksi postur. So, demikianlah video ini, semoga bermanfaat ya sahabat stroker di sana, sahabat stroker stories ya. Jika ada pertanyaan langsung dituliskan saja di komennya. Sampai ketemu di video bara selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.